Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Sedanten keluarga besar Peloso ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Fuad Mingbat. Ini wonten Gus-Gus, wonten Gus Taif, Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kawula, Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahab. Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, Kiai maca kitab guyon dikritik. Maca kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nek ra iso wis runtusan sik. Anda baca kitab ndak bisa, itu bisa guyon apa ndak? Ndak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator itu. Jadi ini masalah ya. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santri Proso itu katanya terkenal khusyuk-khusyuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahab itu tidak paham Fathul Wahab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati itu nanti. Nah begini sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha menghentikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan. Karena saya spesialis sering menghentikan fikih. Saya dulu musyawarah ya, seperti urutan di Pulau mulai takrib, mu'in, tapi di sana langsung mahalli. Karena Fathul Wahab gak diajarkan di sawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahab. Dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan Sirrohibin itu yang mensarai minhajud Thalibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon yang dari tidak alim betul. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahab tidak menulis ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih. Karena santri Peloso tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahab, khatam, musyawarah khatam, tidak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahab. Setidaknya ada nulis, konsultan kalau ingin mondok ke Peloso. Sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke Peloso, konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bakul-bakul, saya ahli Fathul Wahab. Ya ini khataman Fathul Wahab cerita baku. Wa itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini. Jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuwah itu memaklumatkan diri.
Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan, kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib? Kalau kamu ahli konflik, tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo, tulis saja ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatabbu'u athari Rasulullah, mencari-cari athari Rasulullah itu terpenuhi. Itu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak. Dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak. Santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama kumul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai enggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok nggak ke dia? Mau ke dia gimana? Udah ada tulisannya, udah ada potongannya. Malah tadi cerita bagus segala itu kan apa ya? Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meskipun hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yuzhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan pembakuannya. Itu jatahnya fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Oke. Coba betapa terseksanya Syekh Zakaria Al-An. Tadi itu mulai ngomong tuh gak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa terseksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku ya gelem. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal, di mana-mana. Paling menarik itu. Syaratnya jadi orang alim itu dua. Punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa. Sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim. Mau ngorek, ya meriang, muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori. Sehingga beliau ngendikan duplik itu bena hajaro ini. Saya ini ditempa dua batu. Kalau jauh digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang untuk dia murid alim alamah jadi Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi aku yang ngaji ya persiapan sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori? Mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi bangun, aku mau gak ada anak Gus Najib. Saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu anak alim, di murid alim. Izin gak jadi kiai rasa besar juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beli, karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas baku ini, ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini. Ini gimana ini sini? Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik. Tidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang enggak jelas. Enggak, saya gojlok ini enggak dosa. Karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafarah dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Ya masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran sudah agak terhitung. Gitu. Itu untuk kamu tak satu huruf cukup nanti kalau.
Kalau nanti nuntut di akhirat itu ada gitu. Ya nggak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih